Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah yang menonton acara kita pada siang hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat yang begitu mulia. Beliau seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ya. Bapak angkat dari seorang sahabat, bapak tiri dari seorang sahabat yang begitu mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Talhah. Abu Talha ini, hadirin jamaah sekalian, terkenal sebagai seseorang yang memiliki kebun yang banyak di Madinah, ya. Dan dia memiliki kebun-kebun yang sangat indah. Maka beliau, hadirin jamaah sekalian, suatu saat, ya, beliau masuk ke dalam kebun kurma beliau, kemudian melihat, ya, kebun kurma beliau yang sangat indah ini, ya. Kebun kurma yang sangat lebat, ya, pohonnya banyak, kemudian kurmanya juga lebat, yang sangat indah sekali. Maka tiba-tiba hadirin jamaah sekalian, beliau melaksanakan sholat, ya, 2 rakaat sholat sunnah di kebun kurmanya ini. Di pertengahan beliau sholat sunnah, maka beliau melihat ada 1 ekor burung yang masuk ke kebun itu. Kemudian burung ini ternyata saking lebatnya pohonnya Abu Talha, saking lebatnya kebun kurma Abu Talha, kemudian susah untuk keluar, ya, mencari jalan untuk keluar, sehingga dia muter-muter di depan hadapan Abu Talha. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, Abu Talha kemudian ketika sholat ini melihat burung ini, ya. Ketika beliau melihat burung ini, beliau terpesona dengan pemandangan yang beliau lihat, ya, ada seekor burung muter-muter mencari jalan keluar, ya, dari sebuah pohon yang sangat lebat, kemudian ada buah kurmanya yang sangat rindang. Hadirin jamaah sekalian, membuat hati Abu Talha begitu bahagia sehingga membuat dia lupa rakaat sholatnya. Dia sholat sunnah, kemudian dia lupa rakaat, sudah berapa dia rakaat sholat, sudah berapa rakaat dia melaksanakan sholat. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika dia sadar, ya, dia kemudian kembali mengkonsentrasikan sholatnya, dan dia lupa, kemudian dia menangis terseduh-seduh. Hadirin jamaah sekalian, karena kenapa? Hanya karena melihat kebun yang sangat indah ini, melihat 1 ekor burung dan kebun yang sangat indah ini, melupakan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan melupakan dia daripada rakaat salatnya itu. Maka beliau kemudian datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadakan, "Ya Rasulullah, aku infakkan kebun kurma ini di jalan Allah, ya, agar kiranya engkau pakai, terserah engkau untuk keperluan di jalan Allah. Karena kebun kurma ini sudah melalaikan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku sholat, aku lupa berapa rakaat aku sholat." Hadirin jamaah sekalian, dan kemudian, ya, Abu Talha radhiyallahu anhu kemudian menginfakkan hartanya ini di jalan Allah karena tidak mau dilalaikan oleh harta dan dunia yang sementara ini. Hadirin jamaah sekalian, kita lihat beginilah generasi para sahabat Nabi Muhammad SAW dididik oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat mengetahui bagaimana keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu kehidupan di dunia ini sementara. Maka ketika ada kehidupan dunia yang mengganggu kehidupan akhirat mereka, maka mereka akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Karena kenapa? Mereka takut akan akhirat, mereka takut akan kematian, mereka takut akan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa amal, tanpa agama. Hadirin jamaah sekalian, ya, maka mereka, Abu Talha ini, ya, ketika, ya, kebun kurmanya ini mengganggu perasaan dia, kemudian dia lupa daripada mengingat Allah, kemudian dia lupa tentang rakaat sholatnya, maka diinfakkanlah kebun kurma ini jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin jamaah sekalian, ini pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat ini begitu mencintai agama, begitu mencintai akhirat. Berapa banyak kita hari ini jangankan lupa rakaat salat hadirin jamaah sekalian, bahkan kita lupa salat, ya. Kita tinggalkan salat hanya untuk kepentingan dunia kita, ya. Berapa banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam enggak salat. Subuh enggak salat, zuhur enggak salat, asar enggak salat, ya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengejar dunia, yang mungkin gajinya tidak sebesar daripada penghasilan Abu Talha daripada kebun kurmanya, tapi ditinggalkan semuanya hanya untuk urusan dunia hadirin jamaah sekalian. Maka seorang muslim yang hakiki adalah bagaimana dia hadirin tujuannya hidup adalah akhirat, ya. Dunia tetap dia kejar karena ini kebutuhan dia di dunia, tapi kehidupan dia di dunia ini tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah memberikan sifat orang-orang beriman itu. Rijalun la tulhihim, seorang lelaki yang tidak dilalaikan, ya. Rijalun la tulhim tijaratun, tidak dilalaikan oleh tijarah, jual beli, wala bai'un, ya, an dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba, ya, kita belajar kembali hadirin jamaah sekalian daripada kisah Abu Talha ini. Kita belajar untuk melaksanakan salat kita tepat pada waktunya, ya. Untuk khusyuk, belajar khusyuk di dalam salat sehingga kita tidak lupa rakaat salat, ya. Belajar khusyuk di dalam salat ketika salat kita memang tawajuh benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa salat, kita lalai salat, ya. Fawailul lil musallin, kata Allah, celakalah orang-orang yang salat. Orang yang salat ternyata dia yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Artinya salatnya ini tidak mengajak dia kepada hal yang lebih baik, malah mengajak dia kepada hal-hal yang buruk hadirin jamaah sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar dari Abu Talha tadi bagaimana hanya karena, ya, dia lupa rakaat salat ketika dia melihat kebun kurmanya, hadirin jamaah, maka kebun kurma ini diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak sampai kepada derajat itu, tetapi paling tidak kita belajar, ya, bagaimana salat kita ini khusyuk, khudu, tenang hadirin jamaah sekalian, ya, tumakninah, sehingga salat kita ini menghasilkan apa? Mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini salat yang benar itu adalah salat yang mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.